kita bahas soal fisika tentang susunan polarisator berikut ini. Semula polarisator pertama P1 dan polarisator kedua P2 disusun sejajar sehingga tidak ada sinar yang keluar dari P2. Berarti sumbu transmisi kedua polarisator saling tegak lurus. Selembar polarisator ketiga, P3 disisipkan di antara kedua polarisator dengan sumbu transmisi sejajar dengan sumbu transmisi P1. Berarti sumbu transmisi P3 juga tegak lurus dengan sumbu transmisi P2, sehingga tetap tidak ada sinar yang keluar dari P2. Kemudian sumbu transmisi P3 diputar perlahan-lahan sampai 180 derajat. Ketika sumbu transmisi P3 diputar itu, pada suatu saat sumbu transmisi P3 membentuk sudut tertentu terhadap sumbu transmisi P2, sehingga sinar terpolarisasi yang keluar dari P2 yaitu I3 nilainya menjadi maksimum. Nah, yang ditanyakan berapakah besar I3 maksimum tersebut? Oke, sekarang kita tinjau. Alpha 13 sama dengan sudut antara sumbu transmisi P1 dan sumbu transmisi P3. Alpha 32 sama dengan sudut antara sumbu transmisi P3 dan sumbu transmisi P2. Perhatikan gambar, karena alpha 13 plus alpha 32 sama dengan 90 derajat. Berlaku sinus alpha 13 sama dengan kosinus alpha 32. Perhatikan jalannya sinar. Sinar tak terpolarisasi dengan intensitas 0 masuk ke polarisator P1. Keluar menjadi sinar terpolarisasi dengan intensitas I1. Berlaku rumus I1 sama dengan setengah I0. Kemudian sinar berintensitas I1 yang keluar dari P1 masuk ke polarisator P3. Keluar dari P3 intensitasnya menjadi I2. Berlaku rumus I2 sama dengan I1 cos kuadrat alpha 13. I1 diganti dengan setengah I0, menjadi I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat alpha 13. Sinar berintensitas I2 yang keluar dari P3 masuk ke polarisator P2. Keluar dari P2 intensitasnya menjadi I3. Berlaku rumus I3 sama dengan I2 cos kuadrat alpha 32. I2 diganti dengan setengah I0 cos kuadrat alpha 13, menjadi I3 sama dengan setengah I0 cos kuadrat alpha 13 cos kuadrat alpha 32. Cos alpha 32 diganti dengan sin alpha 13 menjadi I3 sama dengan setengah I0 cos kuadrat alpha 13 sin kuadrat alpha 13. Kita tulis menjadi setengah I0 buka kurung sin alpha 13 cos alpha 13 tutup kurung kuadrat. Kita gunakan sifat trigonometri. Sin cos sama dengan setengah sin 2. I3 sama dengan setengah I0 buka kurung setengah sin 2 alpha 13 tutup kurung kuadrat. Setengah kuadrat sama dengan seperempat dikali setengah, menjadi seperdelapan. I3 sama dengan seperdelapan I0 dikali sinus kuadrat 2 alpha 13. Nilai sinus maksimum sama dengan 1. Nilai sinus kuadrat maksimum sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Ketika sinus kuadrat 2 alpha 13 bernilai maksimum yaitu 1. I3 bernilai maksimum yaitu seperdelapan I0. Jadi jawaban yang betul adalah pilihan jawaban B.